Kita masih di opini publik. Malam hari ini saya semangat sekali nih mengenai tema kita malam ini, yaitu aksi terorisme yang ada di Indonesia. Kita harus banyak belajar karena kita patut waspada, karena pengaruh mereka juga sangat besar di sekitar kita tidak tahu. Nah, untuk tahu lebih dalam lagi bagaimana aksi teror yang ada di Indonesia, kita punya tayangan mengenai aksi teror di Mabes Polri Jakarta Selatan. Dan ada polisi yang cedera juga di sana. Kita lihat tayangannya berikut ini. Aksi teror terjadi di lingkungan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. 2 anggota brigade mobil ditusuk seorang pria tak dikenal di Masjid Falatehan, Jakarta Selatan, Jumat 30 Juni lalu. Kepala Biro Penerangan Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Rikwanto mengatakan, peristiwa tersebut terjadi setelah korban selesai menunaikan sholat Isya berjamaah. Pelaku yang juga ikut sholat tiba-tiba berteriak dan menikam 2 anggota yang berada di sebelahnya. Setelah menikam 2 anggota BRIMOB tersebut, pelaku mengancam jemaah yang lain dengan menggunakan pisau. Setelah itu, pelaku kemudian berlari ke arah terminal Blok M. Sempat diberi tembakan peringatan, tapi pelaku tak juga bergeming, sehingga terpaksa dilumpuhkan. Saat ini, kedua korban penusukan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Mereka adalah Ajun Komisaris Dede Suhatmi dan Brigadir 1 Syaiful Bakhtiar. Sedangkan pelaku diduga tewas di tempat. Pada saat aksi teror diarahkan atau dihubungkan pada satu agama tertentu, tayangan tadi membuat sebagian dari kita menjadi bingung juga, terutama masyarakat, karena terjadi di masjid. Kemudian selama ini juga yang banyak korban adalah Indonesia ya Muslim gitu. Jadi memang tidak ada hubungan mengenai agama dan aksi teror, kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana? Ini penjelasannya begini. Kelompok teroris ini sebenarnya tidak memusuhi secara personil, walaupun korbannya akhirnya personil. Iya. Sistem yang mereka musuhin pada dasarnya. Sistem. Nah, jadi begini, dalam Al-Quran, karena notabene-nya yang tersudutkan adalah yang tertuduh sebagai kelompok teroris, sebagian besar tertuduh orang yang beragama Muslim. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47, bagian akhir menjelaskan begini. Wa ma la yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Itu ayat 45 dan 44 dan 45. Kemudian di ayat 47 dijelaskan wa ma lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Berarti barang siapa yang tidak memutuskan hukum dengan hukum yang telah Allah tetapkan, mereka termasuk orang-orang yang kafir. Nah, satu, kita harus menjelaskan dulu nih konteks kafir. Satu. Kedua, ayat selanjutnya bagian akhir ayat 45. Bahwa orang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah atau memutuskan dengan hukum tidak dengan hukum Allah dianggap sebagai orang-orang yang zalim. Nah, yang 47 dihukumi sebagai orang yang fasik. Nah, ketiga ayat ini ketika memahami yang salah nanti bisa menjadikan bahwasanya orang-orang ini melaksanakan undang-undang buatan manusia. Nah, ini sudut pandang dari kelompok yang tertuduh sebagai kelompok teroris menyatakan bahwasanya orang-orang yang melaksanakan undang-undang buatan manusia untuk mengatur manusia dihukumin kafir, togut. Nah, ini kan yang sering disebutkan, wah togut kafir, seperti itu. Jadi penjelasannya agak sedikit luas begini, Mbak. Polisi sebagai pelaksana undang-undang positif buatan. Nah, dari sudut pandang kelompok ini. Siapa pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang? Siapa yang merancang undang-undang? Ini sebenarnya sistem demokrasi. Bagi mereka, bagi teman-teman ini, sistem demokrasi inilah penyebab terjadinya kekacauan di muka bumi. Karena dia demokrasi ini dianggap dari kelompok ini adalah sebuah agama baru. Islam mempunyai kitab, mempunyai tuntunan hukum. Agama demokrasi memiliki undang-undang juga. Jadi disamakan ini antara seolah-olah antara demokrasi dengan Islam merupakan agama yang sama karena orang harus mengikuti sistem demokrasi. Nah, mereka tidak mau mengikuti sistem demokrasi, mereka tidak mau mengikuti pemilu. Bahkan orang-orang yang terlibat dalam penyokong demokrasi yang terlibat dalam dunia partai pun dihukumin kafir. Seperti itu. Apalagi pembuat undang-undang tersebut lebih besar lagi dihukumi dari kelompok ini. Sementara pelaksana undang-undang, polisi hanya melaksanakan pelaksana undang-undang. Jika mungkin pembuat undang-undang, eksekutif, yudikatif
wah ini polisi bikin undang-undang syariah negara ini. Berbeda, dia akan melaksanakan undang-undang sebagai konsekuensinya. Kenapa polisi menjadi target? Walaupun dia di KTP-nya Muslim, kita melihat waktu Idul Fitri kemarin sama-sama sholat di jamaah lagi di Masjid Falatehan. Kita cukup prihatin juga dalam hal ini terjadi di masjid yang mungkin kita perlu menyampaikan juga pada masyarakat, kita cukup prihatin dengan kejadian ini. Tapi yang perlu kita ketahui, kenapa polisi tetap dihukumin padahal sama-sama sholat berjamaah, tetapi dihukumin kafir? Karena dari sudut pandang ini, ketika mereka sudah bersumpah setia terhadap sistem demokrasi, terhadap undang-undang atau sumpah setia terhadap kesatuannya, itu dianggap kafir sama kelompok ini. Nah, jadi walaupun dia Muslim, dia sholat, dia haji, dia puasa, tetapi dia tunduk dan patuh terhadap undang-undang buatan manusia, atau lagi dengan sumpah setia yang sudah diucapkan, bagi kelompok ini tetap dianggap. Nah, konteksnya yang permasalahannya ketika orang ini dianggap kafir, dianggap murtad dalam hal ini, yang ini menjadi permasalahan. Bagaimana menyikapinya dan melaksanakan hukumnya. Nah, kelompok ini jelas ketika mungkin sudut pandang lain akan terjadi polemik, oh tidak seperti itu. Dia bersumpah setia karena ingin menjalankan ini, tapi kelompok ini tidak ada toleran. Makanya tetap dianggap sebagai kafir. Nah, dianggap sebagai togut, bagian pelaksana undang-undang, pengawal undang-undang. Nah, mereka yang selama ini menghalangi tujuan-tujuan kelompok yang tertuduh teroris ini. Polisi yang paling banyak berperan, tetapi kan tidak semua polisi berperan aktif dalam melaksanakan. Yang lebih khusus kan ada detasemen tersendiri, tapi mereka memukul rata semua polisi. Semua menjalankan sistem tidak sesuai dengan syariah, sesuai dengan keinginan kelompok ini adalah salah. Nah, akhirnya mereka menghukumi, mereka hukumnya sama, mau yang notabene khusus menangani dalam kasus terorisme atau tidak, mereka sama-sama polisi. Jadi sporadis, tidak ini di sini siapapun yang ada di situ jadikan target. Jadi akhirnya dihukumi, polisi-polisi ini dihukumi murtad sama kelompok ini, walaupun dia sebenarnya dia haji, dia Muslim, dia sholat. Jadi transisinya seperti itu ya. Jadi dianggapnya semua pelaksana undang-undang buatan manusia untuk mengatur manusia dalam hal ini oleh kelompok ini dijadikan musuh yang paling utama. Nah, jadi ini kan cukup, masyarakat harus lebih waspada karena it can be anyone, it can be everywhere gitu kan, bisa di mana aja dan bisa siapa saja. Karena siapapun yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sadari atau mereka anut akan salah jadinya, seperti itu ya. Makanya kita harus waspada nih, Mirsa, ada yang menghubungi kita di sini. Kita terima telepon dulu, boleh ya Mas Iqbal? Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, seperti biasa. Kalau jam segini biasanya emang sambungannya suka agak sulit masuk ke sini di 02151551111 ya. Kalau terputus, banyak yang tadi masuk tapi terputus lagi. Coba terus ya. Tapi kalau sudah tersambung, usahakan untuk langsung mendengar dari telepon saja. Volume TV-nya dikecilkan supaya tidak ada delay di sini. Ntar halo kita jadinya nggak selesai. Selamat malam. Ibu dengan siapa? Dengan Ibu F. Ibu siapa? Terputus lagi, aduh, Ibu usaha Bu, semangat. Telepon lagi di 02151551111. Ya, kembali lagi tadi, jadi benar-benar kita tidak bisa mewaspadai hanya satu tempat saja yang kira-kira jadi target untuk aksi terorisme, karena itu bisa di mana saja, bahkan tempat ibadah, which is adalah masjid pun bisa terjadi di situ. Ya, di hari besar juga bisa terjadi. Kalau kita flashback kembali sekitar 2012, terjadi di Mapolres Cirebon. Iya, benar. Di Mapolres Cirebon pada waktu salat Jumat. Dia meledakkan diri di situ, upaya bom bunuh diri terhadap Kapolresnya. Mungkin karena bahannya tidak sesuai, terus daya hancurnya tidak bagus, mixingnya tidak bagus, akhirnya tidak ada korban yang lain yang banyak, hanya beberapa yang luka dan korban paling besar. Itu terjadi di dalam masjid. Ini mungkin 2 kali kita melihat. Yang dulu flashback sekitar 2012 ya, ini kemarin terjadi lagi 2014. Ya, oleh karena itu kita menghadirkan tema ini di sini supaya memang kita harus lebih waspada untuk yang terjadi di sekitar kita seperti apa, karena pengaruhnya juga sangat luas. Dan bagaimana ya untuk mewaspadai atau melihat ini kira-kira apakah orang ini berbahaya, membawa pengaruh ke arah terorisme dan sebagainya. Mungkin bisa berbagi di sini, tapi nanti penjelasan akan panjang setelah jeda iklan berikut ini.